Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santriwan dan santriwati Darul Muttaqin semuanya? Tetap semangat meskipun pembelajarannya melalui belajar online. Pada hari ini atau kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan kimia, merupakan materi kelas 5. Nah, ditinjau dari arahnya, reaksi itu dibedakan menjadi dua. Ada reaksi irreversible atau reaksi satu arah. Cirinya itu biasanya tanda panahnya hanya satu arah, ya. Yang kedua, ada reaksi reversible atau reaksi dua arah atau dapat balik. Tanda panahnya itu biasanya bolak-balik, ya. Artinya apa? Jadi misalkan di sini N2 ditambah O2 menjadi 2NO. Nah, 2NO ini itu bisa terurai kembali menjadi N2 dan O2. Itu yang disebut dengan reaksi dua arah. Nah, kesetimbangan kimia itu termasuk reaksinya reversible, ya. Jadi reaksi bolak-balik di mana radio reaksi reaktan dan produk sama dan konsentrasi keduanya tetap. Ya. Nah, kemudian ada tetapan kesetimbangan atau KC, ya. Jadi KC ini hanya berlaku untuk yang fasenya gas dan larutan atau lambangnya aqueous, ya. Nah, rumus dari KC sendiri itu adalah konsentrasi produk per konsentrasi per reaksi. Contohnya di sini N2 gas ditambah O2 gas menjadi 2NO gas, ya. Nah, ini yang di sebelah kiri atau sebelum tanda panah itu disebutnya pereaksi. Sebelah kanan itu disebutnya produk. Jadi pada persamaan ini KC-nya, ya, produk ada apa di produk? Ada NO. Pakai konsentrasi itu lambangnya kurung kotak NO dipangkatkan dengan koefisiennya ini, ya, angka 2, berarti NO pangkat 2 per, ya, karena di produk sudah tidak ada lagi, hanya ada NO saja, berarti NO pangkat 2. Kemudian di preaksi kita lihat ada dua, ada N2 dan O2. Jadi per N2 koefisiennya berapa? Kita lihat koefisien itu angka yang di depan jatnya di sini, tidak ditulis, berarti tidak ditulis itu adalah biasanya angka 1. Ya, N2 pangkat 1 kemudian dikali dengan konsentrasi O2 pangkat 1. Di sini kali, ya, bukan tambah, ya. Kemudian contoh yang kedua, 2S fasenya S ditambah 3O2 fasenya gas menjadi 2SO3 gas. Nah, di sini ada yang S. Sedangkan syaratnya KC itu tadi hanya berlaku untuk fase gas dan larutan, ya. Berarti S ini itu tidak dimasukkan ke persamaan karena nilainya dia sudah tetap yaitu 1. Ya. Sebelah kanan atau produk itu ada SO3. Ya, SO3 koefisiennya angka 2, koefisiennya 2 dibagi dengan O2, ya. O2 koefisiennya 3. Ya. Ingat S ini tidak dimasukkan, ya. Jadi untuk yang soal yang nomor 2 itu KC-nya konsentrasi dari SO3 pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi O2 pangkat 3. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran reaksi kesetimbangan. Yang pertama itu adalah konsentrasi. Konsentrasi itu hanya berlaku untuk fase gas dan larutan, ya. Nah, konsentrasinya, jika konsentrasinya ditambah, maka dia akan bergeser ke arah lawannya. Kalau konsentrasinya dikurangi, dia akan bergeser ke arah dia sendiri, ya. Contohnya misalkan di sini N2 fasenya gas ditambah 3H2 fasenya gas menjadi 2NH3 gas, delta-H-nya plus 100 kJ, ya. Misalkan kita tambah di sini konsentrasi N2-nya ditambah, ya. Konsentrasi N2 ditambah, ya. Berarti posisi sebelah kiri itu akan lebih banyak dibandingkan dengan posisi yang sebelah kanan. Maka untuk setimbang supaya sama lagi setimbang itu reaksinya dari yang sebelah kiri ini, ya, akan bergeser ke sebelah kanan, ya. Kemudian kalau misalkan N2-nya dikurangi, ya, N2 dikurangi, berarti, ya, posisi sebelah kiri itu akan berkurang, ya. Maka supaya sama lagi,
ya, dia akan bergeser ke arah dia sendiri, ya. Karena tadi yang berkurang itu adalah sebelah kiri, maka akan bergeser ke sebelah kiri, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah tekanan. Tekanan hanya berlaku untuk yang fasenya gas, ya. Kalau tekanan diperbesar, kebalikannya, reaksi akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Kalau tekanan diperkecil, itu akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Koefisien itu adalah tadi angka-angka yang ada di depan zatnya, ya. Nah, N2 koefisien di sebelah kanan, ya. Koefisien di sebelah kanan ini itu adalah 2, ya. Oke. Koefisien di sebelah kiri itu ini adalah angka 1, ya. 1 plus 3, ya, 4. Jadi koefisien di sebelah kiri lebih besar daripada koefisien di sebelah kanan. Jadi kalau misalkan pada contoh ini, ya, tekanannya dinaikkan, tekanan naik bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Berarti mana yang lebih kecil? Itu adalah di sebelah kanan. Berarti ini geser ke sebelah kanan. Koefisien diturunkan itu akan tekanan diturunkan akan geser ke koefisien yang lebih besar, yaitu ada di sebelah kiri. Nah, maka ini akan bergeser ke sebelah kiri. Ya. Yang ketiga itu adalah volume. Volume itu hanya berlaku untuk fase gas dan larutan juga, sama dengan konsentrasi, ya. Nah, kalau volume diperbesar, maka dia akan geser ke koefisien yang lebih besar. Kalau volume diperkecil, akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Tadi kita sudah menghitung koefisiennya, berarti pada contoh yang sama, kalau volumenya dinaikkan, geser ke koefisien yang lebih besar. Koefisien yang lebih besar itu tadi ada di sebelah kiri, ya. Kalau volumenya diturunkan, berarti geser ke koefisien yang lebih kecil, yaitu ada di sebelah kanan. Ya. Yang keempat adalah suhu. Suhu ini ada endoterm, ada eksoterm. Ya, endoterm itu tandanya delta H-nya positif, eksoterm delta H-nya negatif. Pada contoh ini, delta H-nya itu positif, ya. Berarti di sebelah kanan ini itu adalah endoterm. Ya, kebalikannya di sebelah kirinya itu adalah eksoterm. Ya. Kalau suhu dinaikkan, ya, suhunya naik, itu dia akan ke arah endoterm. Ya, kalau suhunya turun, itu ke arah eksoterm. Jadi kalau pada contoh ini suhunya kita naikkan, ya, berarti akan geser ke arah endoterm. Endoterm ada di mana? Endoterm itu di sebelah kanan. Kalau suhunya diturunkan, ya, berarti ke arah eksoterm. Eksotermnya ada di sebelah kiri. Yang terakhir itu adalah katalis. Katalis itu tidak merubah, ya, arah pergeseran reaksi, tapi hanya mempercepat, ya, terjadinya kesetimbangan reaksi. Oke, kita lanjutkan ke menghitung tetapan kesetimbangan atau menghitung KC. Contohnya di sini, dalam wadah yang bervolume 2 liter, mula-mula dimasukkan 4 mol N2, ya. Kemudian 8 mol H2. Menurut persamaan reaksi, N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas, ya. Pada saat setimbang itu terdapat NH3 sebanyak 2 mol. Tentukan harga KC, ya. Nah, pertama itu kita tulis dulu persamaan reaksinya. N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Ya. Setelah kita tulis persamaan reaksinya, kemudian kita tulis di sini biasa disingkat MTS, mula-mula, ya, terurai, kemudian S. S itu adalah setimbang, ya, bukan sisa. Kemudian kita ini yang sebelah kiri itu tandanya di sini minus, ya. Yang sebelah kanannya itu adalah tandanya plus.
Setelah itu kita masukkan data yang ada di soal ini, ya. Ingat di situ volumenya adalah 2 liter. Pertama atau mula-mula di situ yang dimasukkan adalah 4 mol N2. Berarti di sini kita tulis 4 mol N2. Kemudian 8 mol H2. Di sini 8 mol H2, ya. Pada saat mula-mula NH3 itu belum ada, ya. Jadi kita tulis strip atau 0 boleh, ya. Kemudian data berikutnya, pada saat setimbang terdapat NH3 sebanyak 2 mol. Saat setimbang berarti di sini saat S, di sini ada 2 mol. Ya. Oke. Di sini 2 mol, ya. Berarti ini kan tadi belum ada, atau kita anggap 0, ya. 0 ditambah berapa hasilnya 2, berarti di sini angka 2. Ya. Nah, ini nanti akan menjadi patokan untuk menghitung yang saat terurai pada N2 dan H2, ya. Nah, sekarang untuk menghitung yang H2 di sini koefisiennya ada angka 3. Berarti 3 per koefisien dari NH3, 3 per 2 dikalikan dengan 2, ya. 2 dari kondisi terurainya NH3, ya. Berarti 3, ya. Kemudian N2. Nah, N2 koefisiennya 1. 1 per koefisien yang diketahuinya tadi kan NH3, 2 dikali mol dari NH3-nya 2, berarti ya, hasilnya adalah 1. Sekarang tinggal kita hitung. 4 dikurangi 1 itu adalah 3. Kemudian 8 dikurangi 3 itu adalah 5. Ya. Nah, yang kita pakai datanya adalah pada saat setimbang semuanya, ya. Nah, setelah ketemu, ya, sekarang kita lihat, kita masukkan ke rumus KC-nya. Rumus KC itu kan tadi konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi per reaksi. Di produk itu ada NH3, berarti konsentrasi dari NH3 pangkat dengan koefisiennya pangkat 2, ya. Kemudian dibagi dengan, ya, konsentrasi dari N2 pangkat 1 dikali dengan konsentrasi H2 pangkat 3. Ya. Karena konsentrasi itu, ya, konsentrasi itu adalah mol dibagi volume, jadi jangan lupa kalian bagi dulu dengan volumenya. Ya. Di sini NH3 itu adalah 2 dibagi 2, ya, volumenya kan 2 liter, dibagi 2 pangkat 2, dibagi dengan N2 3 dibagi dengan volumenya pangkat 1 dikali dengan H2 itu adalah 5, ya, dibagi 2 volumenya dipangkatkan 3, ya. 2 dibagi 2 pangkat 2 itu 1. Ini 3 dibagi 2 1,5, ya. Kemudian 5 per 2 pangkat 3. 5 per 2 pangkat 3 2,5 pangkat 3, ya. Oke, kita hitung 1 per 23, kita ambil satu angka aja, 1 per 23,4, ya. Oh, hasilnya itu sama dengan 0,04. Demikian yang bisa dijelaskan hari ini, yaitu tentang kesetimbangan kimia, ya. Semoga kalian tetap semangat belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.